Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ingat tetap lakukan protokol kesehatan ya, dan juga makan minuman yang bergizi serta ditambah multivitamin ya, agar daya tahan tubuh kita ini selalu baik di saat pandemi seperti ini ya. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kelarutan kemarin ya teman-teman, masih di farmasi fisik. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan juga nyalakan loncengnya. Lalu juga like video ini kalau kalian suka, dan juga share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari kita mulai ke videonya. Ya, kemarin kita sudah bahas apa itu kelarutan ya teman-teman, lalu juga interpretasi dari kelarutan. Masih ingat ya kemarin, setiap kita ngomong kelarutan atau larut berarti larut dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Ya, lalu kemarin kita sudah bahas sedikit tentang sifat polar dan non polar ya teman-teman, atau kepolaran. Ya, pada kali ini kita akan melanjutkan materi kelarutan kita tentang berbagai macam pelarut. Mulai dari pelarut polar, semi polar, dan juga pelarut non polar. Oke, pada pelarut polar, yang pertama, air merupakan pelarut polar dengan konstanta dielektrik atau dilambangkan dengan seperti huruf E Latin Yunani itu ya, itu kita bacanya epsilon, dengan konstanta dielektrik 80. Pelarut polar mengurangi gaya tarik menarik antar ion bermuatan berlawanan dalam kristal seperti NaCl. Ya, jadi kenapa pelarut polar bisa melarutkan atau saling melarut dengan senyawa polar ya, atau air bisa digunakan sebagai pelarut karena ternyata dia memiliki konstanta dielektrik yang tinggi ya. Jadi 80 itu sudah termasuk konstanta dielektrik yang tinggi teman-teman. Iya, dengan konstanta dielektrik yang sebesar itu dia mampu untuk mengurangi gaya tarik menarik antar ion yang bermuatan berlawanan. Seperti contohnya di sini ada garam, natrium, klorida. Ya, maka dari itu konstanta dielektrik juga berpengaruh terhadap kelarutan atau kepolaran. Semakin tinggi nilai konstanta dielektrik, maka semakin polar, teman-teman. Lalu yang kedua, pelarut polar memecahkan ikatan kovalen pada elektrolit kuat dengan reaksi asam basa karena bersifat amfiprotik. Ada yang tahu apa itu amfiprotik? Ya, benar sekali. Amfiprotik adalah senyawa yang memiliki sifat asam sekaligus basa. Jadi dia bisa bersifat sebagai asam, bisa juga bersifat sebagai basa. Itu ya teman-teman. Iya, pelarut polar dan ikatan kovalen ini juga berbanding lurus ya. Semakin kuat ikatan semakin terbalik ya teman-teman. Jadi pelarut polar ini bisa memecahkan ikatan kovalen, makanya bisa terlarut. Contohnya di sini air menyebabkan ionisasi HCl. Jika HCl dilarutkan dalam air, maka menjadi H3O+ dan Cl-. Maka dari itu HCl bisa bercampur dengan H2O, yaitu yang menyebabkan ionisasi HCl oleh pemecahan ikatan kovalen, teman-teman. Lalu yang ketiga, pelarut polar itu bisa mensolvasi molekul dan ion dengan adanya interaksi dipol, terutama membentukkan ikatan hidrogen.
Ya, jadi kemarin itu kita bisa bilang eh, senyawa yang bisa terlarut oleh pelarut karena mengikuti eh, hukum like dissolve like ya teman-teman. Like dissolve like kemarin masih ingat? Like dissolve like itu polar akan larut terhadap polar, non polar akan larut terhadap non polar. Ya, tetapi pada farmasi fisik ini akan dibedah lagi, diulas lebih dalam lagi, dipertajam lagi. Ternyata bukan hanya like dissolve like, tetapi polar bisa melarutkan polar karena adanya ketiga ini ya teman-teman. Ya, karena pertimbangan like dissolve like berhubungan dengan momen dipol ya kemarin ya. Momen dipol dengan momen dipol ya. Ternyata kurang mendukung atau kurang puas orang farmasi fisik ini. Maka dicari lagi kenapa kok pelarut polar bisa melarutkan polar. Ya, dari ketiga ini yang paling umum terjadi ternyata yang nomor 3 karena bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi kalau bisa membentuk ikatan hidrogen antara senyawa X dengan air, maka bisa terlarut. Nah, itulah teman-teman. Ya, dan pembentukan ikatan hidrogen ini atau jembatan hidrogen ini menjadi alasan yang paling sering umum digunakan pada saat kelarutan senyawa polar, teman-teman. Ya, ini contoh ada beberapa ikatan hidrogen antara alkohol, aldehid, keton, dan juga amin. Dimana dari keempat ini ya teman-teman terjadi ikatan antara gugus-gugus alkohol, aldehid, keton, dan amin terhadap air atau H2O sehingga bisa terbentuk ikatan hidrogen. Maka dari itu dia bisa saling melarutkan. Itu ya teman-teman. Nah, itu adalah ikatan antar senyawa polar. Lalu selanjutnya untuk senyawa nonpolar atau pelarut nonpolar, bagaimana dia bisa melarutkan senyawa nonpolar juga? Karena yang pertama, pelarut nonpolar tidak dapat mengurangi gaya tarik-menarik antar ion pada elektrolit kuat dan elektrolit lemah karena konstanta dielektrik yang rendah. Lalu juga dia tidak dapat memutus ikatan kovalen dan tidak dapat mengionisasi elektrolit lemah atau golongan pelarut aprotik. Lalu dia juga tidak bisa membentuk jembatan atau ikatan hidrogen dengan non-elektrolit. Maka dari itu senyawa atau pelarut nonpolar bisa saling melarutkan karena senyawa nonpolar dapat larut dalam pelarut nonpolar dikarenakan interaksi dipol induksi atau biasa kita sebutnya gaya van der Waals. Tetapi di sini gaya van der Waals-nya adalah gaya van der Waals yang lemah ya teman-teman. Nah, itu adalah mekanisme dari pelarutan dari senyawa nonpolar teman-teman. Ya, lalu selanjutnya ada pelarut semipolar atau biasa disebut intermediate solvent. Ya, pelarut semipolar ini ambigu ya atau abu-abu ya. Jadi dia juga tidak polar, dia juga tidak non polar. Tapi dia juga memiliki kemampuan sebagai senyawa yang polar, mempunyai juga senyawa sebagai non polar, tetapi tentunya dengan kekuatan kepolaran tertentu dan juga kekuatan non polaran yang tertentu teman-teman. Untuk senyawa atau pelarut semipolar, dia menginduksi senyawa nonpolar dengan derajat kepolaran tertentu ya, atau polaritas tertentu seperti tadi yang saya bilang. Lalu juga dia bisa meningkatkan interaksi gugus solut nonpolar dalam pelarut polar. Maka dari itu dia bisa membantu untuk melarutkan gugus solut nonpolar dalam pelarut polar. Contohnya di sini aseton menaikkan kelarutan eter dalam air. Ya, jadi aseton bisa membantu untuk menaikkan kelarutan eter kalau kita campurkan di dalam air
Dan propilen glikol bisa menaikkan kelarutan air dalam minyak permen, di mana minyak itu adalah nonpolar. Maka dari itu aseton propilen glikol itu termasuk senyawa atau pelarut semipolar, teman-teman. Ya, jadi dia itu bisa kita gunakan sebagai pelarut perantara, sebagai perantara atau penginisiasi gitu ya. Kalau kalian masih takut untuk nembak atau katakan cinta pada target gitu ya, maka kalian bisa meminta bantuan sebagai perantara, yaitu macomblang gitu ya. Nah, jadi diibaratkan pelarut semipolar itu seperti macomblang. Jadi yang satu tangan dia bisa mengikat polar, satu tangan juga bisa mengikat semipolar. Nah, itu adalah pelarut semipolar. Nah, ini adalah tabel dari beberapa pelarut dan juga zat yang terlarut ya. Dimana di sini kita bisa lihat ya, kita bisa lihat yang ini ya, semakin ke bawah polaritasnya semakin berkurang karena decreasing ya, decreasing polarity. Lalu di sini adalah dielectric constant atau konstanta dielectric. Air konstanta dielectricnya tadi berapa? Iya, 80. Tentunya dia termasuk polar. Ya, lalu solutnya inorganic salt dan lain-lain ya, bisa dilarutkan. Ya, lalu juga ada contohnya glikol, ini konstanta dielectricnya 50. Lalu kita lihat di sini normal heksan ya, lalu benzen, lalu ada mineral oil, fixed vegetable oil gitu ya. Konstanta dielectricnya ternyata sangat rendah, 0 sampai 5. Maka dari itu kita katakan dia senyawa nonpolar. Nah, tapi dia bisa melarutkan senyawa yang sifatnya nonpolar juga, teman-teman, seperti fixed oil, fats, petrolatum, parafin, dan hidrokarbon lainnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kalian punya gula ya jangan dilarutkan ke dalam minyak, tapi dilarutkan di air, gitu ya. Ya, terima kasih sudah mengikuti video ini, video tentang kelarutan ini hampir selesai ya, teman-teman. Ya, saya harap dengan kalian mempelajari atau melihat video ini bisa mengerti sedikit gambaran tentang kelarutan ya. Jika kalian masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, lalu mau kritik, saran, atau request materi yang kita bahas selanjutnya, bisa langsung kalian komentar pada kolom di bawah ya. Lalu jangan lupa juga support terus channel ini ya, dengan cara klik tombol subscribe-nya ya, teman-teman, dan juga nyalakan loncengnya. Lalu like video ini kalau kalian suka, dan juga share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa berguna bagi kita semua dan bisa digunakan sebagai bahan untuk diskusi belajar bersama, teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.